kesempatan kepada kami dan kepada Bapak Ibu guru juga untuk melakukan penyuluhan pemeriksaan sadari di sekolah ini. Pasti Bapak Ibu guru dan adik-adik juga bertanya, siapa sih abang dan kakak di depan ini? Sebelum itu kami perkenalkan secara singkat adik-adik. Perkenalkan, kami dari Universitas Muslim Indonesia, salah satu mahasiswa jurusan keperawatan. Dan perkenalkan juga nama abang, nama saya Ibn Hajar Harifah, teman saya. Kenalkan, nama saya Effendi Zabiri. Halo adik-adik. Perkenalkan nama kakak Angkor. Perkenalkan nama Kurniawati Alawa. Baik, sekian perkenalan singkat dari kami adik-adik. Nanti kita mulai berbincang-bincang lagi tentang orang kakak dan abang-abang di depan ini. Untuk langsung saja kami akan memaparkan apa itu pemeriksaan sadari kepada teman kami Effendi. Kami persilakan untuk melakukan penyuluhan. Terima kasih untuk Abang Hele. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Baik, kami di sini akan melakukan pemeriksaan sadari. Adik-adik tahu apa arti sadari? Tidak. Abang akan menjelaskan apa arti sadari. Sadari adalah proses agar kita sebagai wanita atau pria untuk melakukan pemeriksaan pada payudara kita. Tujuannya itu apa sih Bang? Tujuannya itu adalah agar kita mengetahui apakah ada benjolan seperti biji kacang hijau itu kan kecil, itu bisa membesar kalau tidak kita periksa. Baik, di sini kami sebagai teman-teman atau perawat akan memberikan atau mempraktekkan apa arti sadari tersebut. Untuk kakak-kakak perawat, ini kan ada adik-adik kita ini. Pasti kan adik-adik kita ini kan belum tahu apa cara melakukan pemeriksaan penyuluhan sadari. Untuk kakak-kakak semua, apakah mau membantu adik-adik kita untuk melakukan cara memeriksa sadari tersebut? Mau dong. Oke, baik adik-adik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Effendi Jamili telah memaparkan apa itu pemeriksaan sadari. Sekarang adik-adik kami akan melakukan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan sadari yang dipraktekkan oleh teman kami Afrodida Jaluku dan Kurniawati Alawa. Kepada teman kami persilakan. Halo adik-adik semua. Halo. Oke, di sini kakak-kakak guru di sini akan mengajari adik-adik semua bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan sadari itu pada diri sendiri. Nah, mungkin adik-adik semua bertanya-tanya bagaimana sih langkah-langkah pemeriksaannya. Jadi, ada pun langkah-langkah pemeriksaannya itu yang pertama, ibaratnya adalah kita sedang bercermin di sebuah kaca, kemudian kita posisinya melihat diri sendiri. Lalu kemudian setelah kita melihat diri sendiri di cermin, kita mengangkat kedua tangan. Boleh diikuti adik-adik semua. Angkat kedua tangannya. Kita melihat di cermin, kita mengamati atau melakukan inspeksi. Nah, setelah kita menginspeksi, kita memperhatikan apakah payudara kita simetris atau tidak, terus pergerakannya bagaimana, sama atau tidak. Nah, kemudian cara yang kedua, dia turunkan tangan, kita kasih belakang seperti ini. Ya. Lalu kita melihat di cermin lagi, kita melakukan inspeksi. Kita mengamati seperti yang tadi, kita melihat pergerakannya bagaimana dan simetris atau tidak. Kemudian cara yang ketiga itu kita tunduk Seperti mau ke depan. terus tangan kita diturunkan. Ya, kemudian lalu kita melihat ke cermin, pergerakannya bagaimana, kemudian apakah simetris atau tidak. Nah, selanjutnya Tadi kita sudah menginspeksi, nah sekarang palpasi. Palpasi itu kan perabaan. Jadi tadi ada 3 cara. Yang pertama adalah kita melakukan perabaan secara melingkar. Dari bawah kita raba secara perlahan, kita rasakan apakah ada benjolan-benjolan di payudara kita raba secara melingkar sampai ke putih. Nah, cara kedua adalah dari samping ini, misalnya dari sisi kanan misalnya sampai ke tengah, kita raba secara perlahan, kita rasakan apakah ada kelainan juga, misalnya benjolan-benjolan kecil. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dari atas ke bawah. Kita raba secara perlahan dari atas sampai ke bawah, kita rasakan juga apakah ada kelainan. Saat kita meraba, apakah kita merasakan ada, misalnya ketika kita meraba ada misalnya sebesar kacang hijau misalnya kan, kita raba itu bentuknya seperti apa, kemudian apakah saat kita meraba
benjolannya itu bisa berpindah atau tidak. Nah, mungkin demikian saja yang bisa kakak di sini sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kami. Baik adik-adik, sudah selesai orang kakak di depan melakukan pemeriksaan sadari. Apakah orang adik-adik sudah paham semua? Belum. Oh baik, kalau begitu adik-adik kami melakukan sekali lagi pemeriksaan sadari yang dipandu oleh teman kami Akfamida. Kami persilakan. Oke, baik adik-adik, karena tadi masih belum paham, ini langsung dipraktekkan oleh abang ini. Ya, silakan diperhatikan ya adik-adik. Yang pertama, kita melihat kita di cermin. Nah, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita. Nah, kemudian setelah itu kita memperhatikan pergerakan payudara kita bagaimana, apakah simetris atau tidak. Kemudian pergerakannya sama atau tidak. Oke, kemudian dia turunkan kedua tangan dan kasih di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita perhatikan lagi di cermin, pergerakan payudara kita seperti apa, apakah sama atau tidak, kemudian payudara kita simetris atau tidak. Nah, untuk selanjutnya itu yang cara yang ketiga, badan agak menunduk, terus tangan agak turun, kemudian perhatikan yang seperti yang saya bilang tadi, apakah payudara kita sama atau tidak, pergerakannya bagaimana. Nah, selanjutnya kan sudah selesai nih inspeksi, kemudian kita melakukan palpasi atau perabaan pada daerah payudara. Nah, pada Budi Fendi saya persilakan. Yang pertama itu kita raba dari ketiak kita, dari ketiak, nah melingkar sampai ke pipi, diraba secara pelan-pelan. Nah, kemudian kita mendeteksi apakah ada benjolan atau tidak. Oke, kemudian cara yang kedua itu dari ketiak ke tengah, dia lurus. Sedangkan yang tadi kan melingkar. Nah, yang kedua itu lurus. Kita periksa. Nah, seperti yang tadi, apa yang kita cari di sini? Apakah ada benjolan ataupun ada kelainan? Oke, kemudian cara yang ketiga itu dari atas ke bawah, lurus juga. Oke, baik. Nah, sebelumnya tadi kakak lupa bilang nih, sebelum kita melakukan palpasi atau perabaan, kita mencuci tangan terlebih dahulu, terus pastikan tangan kita itu hangat. Kalau misalnya masih dingin, kita seperti ini supaya hangat, lalu baru kita melakukan perabaan. Oke adik-adik semua, dari pembahasan kakak dan abang di depan ini tadi tentang cara pemeriksaan sadari. Nah, tentunya adik-adik sudah mengerti ya, sudah paham. Nah, di sini siapa nih adik-adik yang mungkin bisa mempraktekkan ke depan ini terkait dengan pembahasan kakak-kakak tadi, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan sadari itu. Boleh adik-adik tunjuk tangan siapa yang mau ke depan. Siapa namanya dek? Aulia. Oke Aulia, boleh ke depan dek. Coba jelaskan bagaimana sih tadi pemeriksaan sadari itu, langkah-langkahnya. Ada 3 cara. Yang pertama itu inspeksi, kita melihat, kita angkat kedua tangan kita, terus kita lihat kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Terus langkah yang kedua, kanan ke belakang, terus kita lihat juga yang kanan dan kiri, apakah simetris atau tidak kanan dan kiri. Terus langkah yang ketiga kita agak membungkuk, terus tangannya lurus ke depan. Kita lihat juga kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Oke dek Aulia, tadi kan yang melakukan itu kan cara menginspeksi. Oke, kalau begitu silakan dulu. Untuk adik-adik semua kan teman kalian tadi kan melakukan cara menginspeksi. Nah, siapa di sini juga yang bisa mempraktekkan bagaimana cara melakukan palpasinya? Oke, siapa namanya dek? Cantik. Siapa namanya dek? Kita. Silakan depan dek. Ayo coba praktekkan. Gimana sih cara palpasi atau meraba? Baik, kakak-kakak, cara palpasinya yaitu dari ketiak melakukan gerakan melingkar sampai ke puting. Yang kedua dari ketiak sampai ke tengah. Yang ketiga dari atas ke bawah. Pintar ya. Terima deh. Baik adik-adik, karena sudah kalian paham semua. Setelah deh, udah paham semua adik-adik? Sudah, Kak. Baik, kalau kayak gitu adik, sekian penyuluhan
pemeriksaan sadari yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih buat atas kerjasamanya adik-adik, dan terima kasih juga buat kepala sekolah dan guru-guru yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melakukan penyuluhan di sekolah ini. Dan jika ada kesalahan kami adik-adik, baik dari tutur kata kami, tingkah laku kami mohon maaf. Semua di sini saya mewakili teman-teman, terutama juga buat kepala sekolah dan guru-guru. Silakan praktekkan nanti di rumah masing-masing. Dan semoga bermanfaat. Kami saya mewakili teman-teman mau undur diri. Sekian dan selamat pagi adik-adik. Pagi.